Kasihku tetap sertamu sampai selama-lamanya. Kepada penginjil Nathan kami persilahkan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita memohon pertolongan Tuhan untuk memahami firman-Nya. Kita masuk dalam doa. Sekali lagi Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu. Kami mohon pertolongan, hikmat daripada Tuhan, dan kasih daripada Tuhan untuk menolong kami memahami firman-Mu. Tuntunlah setiap hati dan pemikiran kami sehingga kami sungguh-sungguh terfokus akan firman-Mu. Sehingga kami tahu apa yang Tuhan mau ajarkan dan kami tahu apa yang Tuhan ingin kami lakukan di dalam hidup kami. Tuhan, pakailah hamba-Mu yang akan menyampaikannya, yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu ini. Biarlah Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami untuk terus mengajar kami bertumbuh dalam firman-Mu, mengajar kami untuk memahami firman-Mu menjadi lebih baik lagi. Terima kasih Bapa, demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari pada saat ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana pengenalan Allah di masa krisis. Bagaimana pengenalan kita terhadap Allah di masa-masa krisis yang mungkin sedang kita alami saat ini. Mari kita belajar dari Injil Markus pasal 8 ayat 1 sampai 10. Sekali lagi kita akan belajar dari Injil Markus pasal 8 ayat 1 sampai 10. Yesus memberi makan 4.000 orang. Pada waktu itu ada pula orang banyak di situ yang besar jumlahnya. Dan karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Dan jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan, sebab ada yang datang dari jauh." Murid-muridnya menjawab, "Bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang?" Yesus bertanya kepada mereka, "Berapa roti ada padamu?" Jawab mereka, 7. Lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan. Dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Mereka juga mempunyai beberapa ikan, dan sesudah mengucap berkat atasnya, ia menyuruh supaya ikan itu juga dibagi-bagikan. Dan mereka makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 7 bakul. Mereka itu ada kira-kira 4.000 orang. Lalu Yesus menyuruh mereka pulang. Ia segera naik ke perahu dengan murid-muridnya dan bertolak ke daerah Dalmanuta. Saudara, peristiwa Yesus memberikan makan kepada banyak orang tentunya bukan peristiwa yang asing bagi kita. Seringkali kita lebih mengenal peristiwa Yesus melakukan mujizat memberi makan 5.000 orang daripada 4.000 orang. Kita lihat Bapak Saudara, ada kekhususan sebenarnya yang terjadi dalam peristiwa Yesus memberi makan 4.000 orang. Di mana kisah ini hanya dicatat oleh Matius dan Markus. Lukas dan Yohanes tidak mencatatnya. Sedangkan keempat Injil mencatat peristiwa Yesus memberi makan 5.000 orang. Oleh sebab itu, saudara, ada kalangan tertentu mempunyai pemikiran demikian, bahwa peristiwa Yesus memberi makan 5.000 dan 4.000 orang itu sebenarnya adalah cerita kembar, di mana kedua cerita itu memiliki kemiripan tertentu, sehingga disebutlah cerita kembar. Tidak heran menimbulkan pertanyaan, apakah narasi dalam peristiwa itu adalah satu peristiwa yang sama atau peristiwa yang berbeda?
Ketika Yesus memberi makan 5.000 orang, itu adalah peristiwa yang sama dengan peristiwa Yesus memberi makan 4.000 orang. Memang ada pandangan yang mengatakan bahwa itu adalah satu peristiwa yang sama. Karena catatan mujizat Yesus memberi makan 4.000 orang, mereka menganggap itu hanyalah sebagai satu variasi untuk penulisan kitab Injil. Karena apa? Karena ada pengulangan peristiwa ketika Yesus memberi makan 4.000 orang dan 5.000 orang. Dari orang banyak sama. Di situ disebutkan orang banyak. Kemudian mereka kekurangan makan. Kemudian mereka datang meminta kepada Yesus dan Yesus melakukan mujizat. Bukankah itu adalah kemiripan, kesamaan? Sehingga pandangan ini sangat berpegang bahwa ini adalah satu peristiwa yang sama. Hanya saja penulis Injil memberikan variasi. Dicatatkanlah 4.000 orang. Demikian juga kalau dilihat dari sisi makna. Makna dari peristiwa ini kan sesungguhnya mengajarkan bahwa Tuhan yang mencukupi kehidupan mereka. Sehingga mereka melihat ini adalah satu cerita kembar yang sama. Tentu kita tidak dalam posisi pandangan demikian, Bapak Saudara. Kita tidak memahami peristiwa ini adalah satu peristiwa yang sama. Kita melihat kedua mujizat ini adalah dua peristiwa yang berbeda. Jika kita perhatikan, sebenarnya ada perbedaan yang terlihat dari angka-angka yang disebutkan dalam dua mujizat tersebut. Ada 5 roti 2 ikan. Kemudian ada 7 roti dan beberapa ikan. Ada 5.000 orang yang berbeda dengan 4.000 orang. Ada bakul yang sisa yang berbeda 12 bakul dan 7 bakul. Dan kita lihat peristiwa Yesus memberi makan 4.000 orang diceritakan bahwa orang banyak itu telah mengikuti Yesus selama 3 hari. Dan hal ini tidak ada di dalam Yesus memberi makan 5.000 orang. Saudara terkasih Tuhan, kita lihat juga selanjutnya latar belakang kedua peristiwa itu pun berbeda. Jelas sekali Markus mencatatkan bahwa peristiwa Yesus memberi makan 5.000 orang itu di Galilea. Dan pendengarnya orang Yahudi. Sedangkan peristiwa Yesus memberi makan 4.000 orang itu di daerah Dekapolis. Itu adalah wilayah non-Yahudi. Dan jelas pendengarnya kebanyakan atau umumnya bukan orang Yahudi. Hal yang menarik juga dari peristiwa ini, ada satu pertanyaan, apakah mungkin 5 roti dan 2 ikan dapat mencukupi makan untuk 5.000 orang? Atau 7 roti dan beberapa ikan kecil itu mencukupi makan 4.000 orang? Dan kita tahu Bapak Saudara, makanan yang diberikan itu adalah makanan yang seadanya. Kalau kita mendalami, kita akan menemukan ternyata makanan itu adalah makanan untuk orang-orang miskin. Makanan yang seadanya, apakah mencukupi kebutuhan orang banyak itu? Tidak heran bagi saudara jika mendengarkan ada satu pandangan mengatakan sebenarnya mujizat 5 roti dan 2 ikan atau 7 roti dan beberapa ikan itu hanya simbol. Simbol tentang kebersamaan, tentang satu konsep solidaritas. Di mana kebersamaan itulah yang mencukupi makanan banyak orang. Ketika satu orang mengeluarkan makanan, orang yang lain itu tidak enak hati. Kalau bahasa kita itu mereka paise, ya. Ada yang keluarkan makanan, kemudian yang lain juga keluarkan makanan, mereka saling berbagi, akhirnya cukuplah makanan itu untuk banyak orang. Apakah demikian fakta daripada mujizat ini, Bapak Saudara? Saya pikir bukan demikian. Mari kita akan mempelajari peristiwa Yesus memberi makan 4.000 orang ini lebih dalam lagi. Dan bagaimana hubungannya pengenalan Allah di masa krisis ini. Terlebih dahulu mari kita lihat dari sisi murid. Saya ingin mengajak kita melihat dari sisi murid Tuhan Yesus. Yang tampaknya dalam tanda petik itu gagal paham. Mereka tuh gagal paham terhadap pengenalan akan Allah. Khususnya di tengah krisis yang sedang mereka hadapi. Kita lihat di dalam Markus pasal 8 ayat 17 sampai 21. Kita lihat di situ ada teguran Yesus kepada murid-muridnya. Ketika peristiwa mujizat Yesus memberi makan 4.000 orang itu selesai, Yesus menegur kepada murid-muridnya yang masih juga belum mengerti, kepada murid-muridnya yang masih juga belum paham terhadap perkataan Yesus. Seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka, telah degilkah hatimu? Pada saat itu mereka sedang meributkan tentang roti lagi, saudara. Kalau kita baca di dalam perikop selanjutnya, ya. Mereka ribut lagi tentang roti sehingga Yesus mengatakan, tidak pahamkah, tidak engkau mengertikah? Sebenarnya Yesus sudah dua kali melakukan mujizat, memberi makan 5.000 orang, 4.000 orang. Tapi mereka pun tetap belum mengerti. Dan bahkan lebih keras lagi Yesus katakan, kamu mempunyai mata tapi tidak melihat.
Kamu mempunyai telinga tapi tidak mendengar. Jelas perkataan ini menunjukkan bahwa mereka telah mengalami kebutaan rohani. Mereka telah mengalami ketulian rohani. Sehingga mereka sulit memahami apa yang Yesus lakukan dan apa yang Yesus telah katakan. Saudara, kita lihat setelah peristiwa itu terjadi, Yesus menegur mereka dengan keras. Karena mereka belum juga mengerti dan mereka juga menjadi orang yang sulit percaya. Memang saudara, kalau kita melihat dalam kitab Injil, kita akan mendapati ya betapa murid-murid Tuhan Yesus itu begitu lamban untuk mengerti. Untuk lamban memahami, bahkan sulit untuk percaya. Dan boleh kita katakan mereka gagal paham dalam kondisi-kondisi tertentu. Seperti peristiwa angin ribut, saudara. Pada saat itu Yesus ada bersama dengan mereka. Tapi mereka begitu takut dan tidak percaya. Sehingga Yesus katakan, mengapa engkau begitu takut dan tidak percaya? Pada peristiwa Yesus berjalan di atas air, mereka juga sangat ketakutan. Mereka melihat Yesus seperti melihat hantu. Pada malam di Getsemani, ketika Yesus mau diserahkan, kita lihat murid-murid pun sangat sulit memahami. Sehingga mereka tertidur di tengah pergumulan Kristus yang berat untuk menanggung dosa mereka. Dan bahkan pada peristiwa kematian dan kebangkitan Kristus, kita lihat murid-murid pun gagal memahami bagaimana Yesus itu akan mengalami kematian dan kebangkitan. Bukankah mereka takut, mereka mengunci pintu ketika Yesus dikabarkan bangkit. Saudara terkasih dalam Tuhan, kita perhatikan. Murid-murid mengalami gagal paham, ketidakmengertian, bahkan kesulitan untuk percaya kepada Kristus. Khususnya ketika mereka sedang menghadapi situasi dalam krisis tertentu. Kita lihat di dalam peristiwa Yesus memberi makan 4.000 orang pun, murid-murid mengalami gagal paham. Atau mereka salah menanggapi apa yang Yesus telah katakan dan apa yang Yesus lakukan. Kita lihat saudara, dalam pembacaan kita tadi. Ketika orang banyak kelaparan, Yesus berkata, beri mereka roti. Tapi kita lihat bagaimana respon daripada murid-murid saat itu. Mereka berkata, bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang? Saudara, perhatikan perkataan ini. Ya. Bagaimana di tempat yang sunyi ini kita dapat memberi mereka roti sampai kenyang, di ayat keempat. Yesus tahu bahwa orang banyak ini tidak mungkin. Mereka dibiarkan pulang begitu saja, mereka akan pingsan di jalan. Tapi kita lihat, murid-murid lebih memikirkan solusi mereka, kemampuan daripada diri mereka di tengah krisis yang sedang dialami. Saudara, kita tahu jelas bahwa mujizat 4.000, Yesus memberi makan 4.000 orang ini ada di pasal 8. Kemudian pasal 6, ya, Yesus memberi makan 5.000 orang. Kita bisa lihat bahwa peristiwa ini tentunya tidak berselang begitu lama. Ketika Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 4.000 orang. Dan Yesus sudah mengadakan mujizat yang luar biasa. 5.000 orang ini pun hanya perkiraan, saudara. Dan 5.000 orang ini bukan sedikit, banyak orang. Tetapi apa yang Yesus telah lakukan seakan-akan telah dilupakan oleh para murid-muridnya. Sehingga ketika mereka menghadapi kesulitan yang sama dengan 4.000 orang, sekalipun lebih sedikit daripada 5.000 orang, saudara, kita perhatikan. Mereka gagal paham dengan apa yang Yesus pernah lakukan, yang Yesus pernah katakan. Mereka melupakan semuanya itu. Padahal peristiwa itu ada di depan mata mereka. Mereka menyaksikan sendiri apa yang telah dilakukan oleh Yesus. Tapi mereka melupakan peristiwa itu. Saudara, mereka telah melupakan bahwa Yesus sanggup memberi makan kepada 4.000 orang dengan melakukan mujizat. Mereka seakan-akan melupakan Yesus adalah Allah yang sanggup mencukupi kebutuhan yang mereka perlukan. Dan jelas dampaknya mereka lebih tahu mengukur diri mereka berdasarkan kemampuan diri mereka yang memang mereka tidak akan pernah mampu memberikan orang banyak itu makanan orang yang sedang kelaparan itu. Dan kita boleh katakan mereka telah gagal mengenal Allah di tengah krisis yang sedang dihadapi. Mereka berusaha menghadapinya dengan kemampuan mereka sendiri yang nyatanya mereka tidak akan pernah mampu untuk mengatasinya. Dan tidak heran, seakan-akan di pasal 8 ini ditutup dengan satu perkataan Yesus. Ketika Yesus bicara tentang ragi orang Farisi, Yesus menegur keras akan pengenalan mereka yang dangkal tentang kealahan Yesus. Yesus katakan, masih belum mengertikah
kamu sekalian? Masih belum mengertikah kamu sekalian? Ya, saudara, ini kondisi yang terjadi pada murid-murid Kristus. Selanjutnya, mari kita mengenal Tuhan Yesus itu adalah Allah yang sanggup mengatasi krisis kehidupan ini. Kita tahu peristiwa ini dilatar belakangi ketika orang banyak sekali mengikut Yesus. Karena Yesus telah melakukan banyak mujizat. Yesus mengajar mereka. Orang tuli, orang gagap, orang lumpuh, orang buta disembuhkan. Yesus telah mengajar banyak orang dan semakin tersiar. Seakan-akan Yesus penuh karismatik, penuh karisma. Seorang tokoh karismatik yang sedang tersohor pada saat itu. Sehingga orang banyak datang mengikuti dia. Namun kita lihat terjadi krisis yang terjadi dengan orang banyak itu. Mereka memang telah dikenyangkan dengan pengajaran, dengan tanda-tanda ajaib. Dalam kata lain, mereka telah dipuaskan secara rohani oleh Tuhan Yesus. Mereka melihat sendiri bagaimana Yesus mengajar, bagaimana Yesus menyembuhkan. Akan tetapi kita lihat mereka juga lelah, mereka juga capek, mereka kehabisan bekal perjalanan mereka. Mereka begitu terlantar. Jika mereka pulang tanpa makan lebih dahulu, seperti yang Yesus katakan, mereka akan pingsan di jalan. Satu sisi mereka sudah mengalami kepuasan rohani, tapi satu sisi mereka mengalami kelaparan secara jasmani. Saudara, mereka sedang diperhadapkan dengan krisis. Markus, penulis Injil ini mencatatkan 2 kali informasi ini. Ayat 1 dan ayat 2 dikatakan mereka kekurangan makanan. Ya. Saudara, mereka tidak mempunyai makanan seperti yang dicatatkan oleh Markus. Saudara, mereka sudah 3 hari mengikut Yesus. Sekarang mereka dalam keadaan yang sangat lapar. Dalam menanggapi krisis ini, kita lihat apa yang menjadi tanggapan murid-murid Yesus jauh berbeda dan sangat berbeda dengan tanggapan Tuhan Yesus. Ayat kedua dimulai dengan satu perkataan demikian, satu frasa, hatinya tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Hatinya tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Ya, Yesus adalah Allah yang penuh dengan belas kasihan. Dia tidak membiarkan pengikutnya pulang dengan kelaparan jasmani, sekalipun mereka sudah diberikan makanan rohani. Tuhan Yesus tidak biarkan mereka begitu saja, karena hati Yesus dipenuhi oleh belas kasihan. Kalau bahasa kita sekarang, dia tidak tega untuk melihat orang banyak yang mengikuti dia selama ini berjalan pulang dengan kelaparan, kemudian pingsan di jalan. Yesus peduli hidup mereka. Kata atau istilah belas kasihan yang dipakai dalam bahasa Yunani ini, secara harafiahnya itu menunjuk kepada bagian organ dalam manusia, seperti hati, ginjal, dan usus, saudara. Khususnya dalam perjanjian lama, orang Yahudi berpandangan bahwa di mana organ dalam itu adalah merupakan tempat emosi yang paling dalam. Ya. Artinya apa, saudara? Belas kasih Yesus ini sungguh-sungguh dari kedalaman hatinya. Kedalaman dari yang terdalam untuk mengasihi orang banyak itu. Bukan sekedar keprihatinan manusia. Bukan sekedar tentang kasihan, tetapi belas kasih ilahi yang ada dalam dirinya. Bahkan kita tahu belas kasihan Yesus itu merupakan natur Allah dari tindakannya pada manusia. Hari ini terlihat jelas, saudara. Kalau kita tahu frasa ini, maka tergeraklah hati Yesus dengan belas kasihan. Bahkan Markus pasal 6 ayat 34 juga mencatatkan frasa seperti ini. Ketika Yesus melihat orang banyak pada waktu itu, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Mereka itu seperti kawanan domba yang tak bergembala, dikatakan. Saudara, sungguh-sungguh ironis ucapan Yesus ini. Di mana para gembala yang diidentikan dengan para rabi-rabi Yahudi, para pemimpin dan pengajar pada waktu itu, diperkirakan jumlah mereka itu ada 6.000 orang pada saat Yesus melayani pada saat itu. Akan tetapi Yesus katakan mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Sekalipun ada 6.000 pengajar, 6.000 orang gembala yang seharusnya menggembalakan kehidupan mereka. Berbeda bukan belas kasih Yesus dengan para pengajar pada rabi-rabi Yahudi pada waktu itu. Sekali lagi, krisis yang terjadi di depan mata Yesus dan murid-muridnya, masing-masing meresponinya dengan sangat berbeda.
Bagi para murid ini adalah satu kesulitan yang luar biasa besar bagi mereka. Mereka tidak lagi melihat jalan keluar dan menganggap persoalan ini tidak terpecahkan. Sehingga mereka katakan, bagaimana mungkin di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi makan roti sampai kenyang. Tetapi berbeda dengan cara pandang Yesus. Yesus melihatnya itu dengan belas kasih. Yesus tidak ingin mereka pulang dengan lapar yang mungkin akan mencelakakan mereka dalam perjalanan pulang mereka. Yesus menaruh belas kasihan pada orang banyak itu. Yesus mencukupi kebutuhan makanan dengan melakukan mujizat memberi makan 4.000 orang. Saudara, pada perikop ini pun kita harus jeli melihat bahwa dijelaskan bahwa Yesus melakukan hal ini di luar daerah orang Yahudi di Dekapolis, ya, di luar daerah orang Yahudi di Dekapolis. Tentunya bahwa jelas bahwa belas kasih Yesus ini bukan hanya bagi orang Yahudi. Dalam konteks ini kita bisa melihat bahwa belas kasih Yesus itu bukan hanya ditujukan bagi orang Yahudi, tapi bagi orang non-Yahudi. Penafsir Alkitab mengatakan bahwa Yesus memberi makan 5.000 orang itu ditujukan untuk orang Yahudi. Sedangkan Yesus memberi makan 4.000 orang itu ditujukan kepada orang non-Yahudi. Bahkan seorang penafsir lain mengatakan, jikalau mujizat 5.000 orang itu mengajarkan bagaimana murid bergantung kepada Allah, mujizat 4.000 orang Yesus ingin mengajarkan supaya memperdulikan kebutuhan orang non-Yahudi. Saudara, kita lihat dari kedua peristiwa itu, Yesus mendasari dengan satu perbuatan ajaibnya itu dengan kasih. Belas kasih Kristus bukan hanya pada hal dikenyangkan secara rohani, tapi juga dikenyangkan secara fisik. Yesus adalah Allah yang penuh belas kasihan, khususnya pada krisis-krisis yang sedang dihadapi oleh orang banyak itu. Saudara, kita juga jangan lupakan peristiwa memberi makan 4.000 orang ini. Ini ada satu peristiwa yang membuktikan keilahian Yesus Kristus. Yesus yang sanggup melakukan mujizat yang sedemikian rupa. Dengan 7 roti dan beberapa ikan kecil, Yesus mencukupkan kebutuhan semua orang. Tidak ada yang terlewatkan. Mereka makan sampai kenyang. Yang berarti jumlah makanan yang ada itu sungguh melimpah. Saudara, perhatikan di ayat 8. Ayat 8 dalam bahasa Indonesia diterjemahkan, mereka makan sampai kenyang dan mereka makan sampai kenyang. Dalam terjemahan bahasa Inggris itu lebih dalam lagi terjemahannya. Bukan makan sampai kenyang, tetapi diterjemahkan sampai memuaskan mereka. Sampai memuaskan mereka. Ada satu perbedaan di sini, saudara. Di situ dikatakan mereka makan sampai kenyang, tetapi dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan mereka makan sampai memuaskan mereka. Artinya apa? Artinya Yesus memenuhi kebutuhan orang banyak itu secara berlimpah. Karena apa? Karena Dia Allah. Jika Yesus bukan Allah, tidak mungkin melakukan semuanya ini. Hanya Allah saja yang dapat melakukan hal ini kepada manusia. 7 roti cukup, bahkan lebih bagi 4.000 orang dalam krisis itu. Apa yang dilakukan oleh Yesus itu mengingatkan kita tentang Allah di dalam perjanjian lama kepada umat Israel. Bukankah Allah mencukupi kebutuhan makanan orang Israel selama 40 tahun dengan mana di padang gurun sebelum mereka masuk menuju tanah perjanjian? Demikian juga pada zaman Rut. Rut pasal 1 ayat 6 dikatakan, akhir dari masa kelaparan itu ditandai dengan Allah menyediakan roti. Ketika Naomi dan Rut berada di Moab, mereka akan pulang ke Bethlehem. Dikatakan Allah telah menyediakan roti bagi mereka. Demikian juga pada masa pembuangan bangsa Israel, pemeliharaan Allah bagi umatnya itu disebut roti dari langit. Nehemia pasal 9 ayat 15 itu dikatakan bahwa ketika Yesus memulihkan, ketika Allah memulihkan, maksud saya, ada pemeliharaan Allah yang dinyatakan roti dari langit. Dan kita juga ingat apa yang dikatakan oleh Rasul Yohanes, yang memperkenalkan Yesus adalah roti hidup. Dia menunjuk perkataan Yesus sendiri. Yesus katakan, akulah roti hidup. Dalam Yohanes pasal 6 ayat 35. Dialah sang roti hidup itu. Yesus bukan hanya sanggup memberi makan dengan roti bagi banyak orang. Namun kita lihat, Dia adalah roti hidup itu sendiri, saudara. Dia adalah roti hidup sendiri. Dialah Allah yang sanggup memberikan berkat-berkat-Nya yang berlimpah secara jasmani dan rohani bagi umatnya sampai memuaskannya
dalam konteks pada saat itu, saudara. Yesus adalah Allah. Allah yang adalah roti hidup bagi kehidupan umat manusia. Oleh sebab itu, saudara, pengenalan kita akan Allah bukan hanya sampai pada Allah yang melakukan mujizat. Ketika saya sakit, Allah lakukan mujizat. Ketika saya dalam keadaan susah, Allah melakukan mujizat. Bukan hanya itu saja. Dan bukan juga hanya sampai Allah sanggup mencukupi kebutuhan saya secara fisik, secara rohani, bukan. Tapi bagaimana kita mengenal Yesus adalah Allah itu sendiri, yaitu sang roti hidup, sang pemberi itu sendiri yang memuaskan kita, sehingga kita dipuaskan dan tidak berkekurangan lagi. Ketika kita katakan puas, Allah memuaskan kita, kita dipuaskan dan tidak berkekurangan lagi. Saudara, marilah ini menjadi satu kerinduan kita untuk dapat mengenalnya sebagai Allah, percaya kepadanya dan memilikinya di dalam kehidupan kita. Seperti yang Yesus katakan, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Barang siapa percaya kepadaku, dia tidak akan haus lagi. Artinya apa, Bapak Saudara? Bahwa segala pemenuhan itu dinyatakan sempurna dalam Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus mengundang kita untuk datang kepadanya, untuk percaya kepadanya sebagai roti hidup itu sendiri yang memuaskan kita. Tentunya dalam hal ini bukan hanya kita memikirkan pemuasan secara materi, tapi juga tentang kerohanian kita. Saudara, segala pemenuhan itu dinyatakan sempurna dalam Kristus Yesus. Karena dialah Allah yang ada bersama-sama dengan kita melalui setiap krisis yang sedang kita hadapi dalam kehidupan ini. Saudara, krisis tidak akan pernah berakhir dalam kehidupan manusia yang selama ini jikalau dunia masih berdosa. Krisis tidak akan pernah berakhir. Krisis yang terjadi pada akhir-akhir ini pun akan berlalu juga. Berlalunya krisis ini bukan berarti manusia tidak akan menemui krisis yang lainnya. Mungkin nanti, sahabat, tidak ada yang tahu, kita akan mengalami krisis yang lebih hebat lagi daripada yang sekarang. Tidak ada yang mengetahui dengan pasti, bukan? Krisis demi krisis mungkin akan datang silih berganti dalam kehidupan ini. Oleh karenanya penting bagi kita, saudara, untuk mengenali Allah kita yang kita imani dengan baik di masa-masa krisis yang sedang kita hadapi saat ini. Saudara, kita lihat Yesus itu adalah Allah yang mampu menyelesaikan segala krisis yang terjadi dalam kehidupan manusia, bukan? Ya. Peristiwa 5.000 orang Yesus sanggup lakukan. Peristiwa 4.000 orang Yesus sanggup lakukan. Ini menunjukkan dia adalah Allah yang sanggup untuk membawa kita melewati krisis demi krisis dalam hidup ini. Saudara, kita lihat ternyata pengalaman murid-murid Yesus, walaupun dia sudah melihat sendiri mujizat pemberian makan 5.000 orang, tapi tidak membuat mereka belajar untuk mengenal Yesus, bukan? Para murid melupakan bahwa Yesus itu berkuasa dan mampu melakukan apa yang tidak mungkin yang dilakukan oleh manusia. Bahkan mereka tampaknya tidak memiliki hati yang peka bahwa orang banyak itu perlu makan. Mereka apatis dan pasif. Seolah-olah mereka tidak mau susah-susah memikirkan mereka untuk memberi makan 4.000 orang di tempat yang terpencil seperti itu. Murid-murid Yesus kurang beriman. Mereka kurang kenal hati Yesus yang penuh dengan belas kasihan. Mungkin kita heran, kok murid-murid begitu cepat ya melupakan mujizat yang menakjubkan itu. Itu hanya tidak lama terjadi dalam peristiwa itu. Namun kita juga melihat dalam diri kita sendiri. Terkadang kita juga seperti murid-murid Yesus, bukan? Kita juga lupa jika Allah itu peduli dan sanggup menolong kita. Dia yang pernah menolong kita pada masa-masa yang lalu dalam kehidupan kita, kita lupakan. Hari ini kita mengalami krisis yang besar mungkin. Sedangkan masa lalu kita tahu Allah sudah memimpin kita, memberikan kita jalan keluar dari atas segala krisis yang kita alami. Kenapa hari ini kita bisa melupakan Dia? Saudara, kita masih bertanya tentang pertolongannya, tentang kuasanya. Bukankah seakan-akan kita lupa? Kalau Allah pernah menolong kita, kuat kuasanya pernah dinyatakan kepada kita. Kenapa kita masih bertanya di tengah krisis yang kita hadapi saat ini, kita masih mempertanyakan Dia kembali? Murid-murid juga demikian. Kita pun mungkin seperti demikian. Oleh karena itu, saudara, kenalilah Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang sanggup mengatasi krisis hidup kita. Bahkan krisis yang terbesar dalam hidup kita, yaitu maut, telah dikalahkannya.
apalagi krisis-krisis yang lainnya. Kita memiliki Allah yang penuh belas kasihan kepada umat-Nya. Kita mungkin bertanya, masihkah belas kasihan Allah di tengah situasi dan kondisi pandemi seperti ini? Seperti yang kita ketahui, pandemi ini telah meninggalkan banyak kesulitan, banyak pergumulan, banyak kepedihan maupun duka yang mendalam bagi umat manusia. Dan mungkin saat ini kita sedang mengalaminya. Pada kondisi ini, saudara, ada banyak orang menderita banyak kerugian. Ada yang tidak bisa membayar gaji karyawan lagi. Usaha yang dibangun bertahun-tahun sudah mulai harus ditutup. Bahkan ada orang-orang tertentu untuk makan sehari-hari saja sudah tidak cukup. Ada yang harus minjam sama orang lain untuk makan. Saudara terkasih Tuhan, apakah Yesus tidak peduli di dalam hidup kita? John Lennox dalam sebuah buku kecil yang saya dapatkan kemarin, ya, di mana Allah dalam dunia dengan virus corona. John Lennox menuliskan bahwa seorang Kristen bukanlah manusia yang sudah berhasil mengatasi masalah rasa sakit, penderitaan dan virus corona, tetapi seseorang yang mengasihi dan mempercayai Allah yang juga turut merasakan penderitaan. Sama halnya dengan Charles Spurgeon mengatakan, Tuhan terlalu baik untuk menjadi tidak baik, dan Ia terlalu bijak untuk melakukan kesalahan. Ketika kita tidak bisa merasakan tangannya, kita harus percaya pada hatinya. Adalah benar, saudara. Kita harus percaya pada hati Allah. Karena belas kasih Yesus itu bukan belas kasih yang permukaan, yang tampak di depan. Bukan juga kasih yang sekedarnya, bukan. Bukan demikian kasih Kristus. Kristus mengasihi kita sampai yang terdalam. Hari ini jika kita mengalami kondisi yang sulit, maka jangan kita berpikir bahwa Yesus tidak tahu, Yesus tidak peduli pada kita. Karena Yesus melihat sampai kedalaman kita, sampai krisis yang kita alami saat ini di pandemi ini. Jangan salah kita dalam mengenali Allah kita. Ingat, Allah sedang bekerja dan sanggup mengatasi keadaan kita saat ini. Tentu pemahaman ini sangat bergantung bagaimana cara kita mengenali Allah, khususnya di dalam masa krisis yang sedang kita hadapi saat ini. Saudara, sekali lagi jangan kita bertanya, apakah Yesus peduli? Tuhan peduli dengan keadaan saya saat ini. Dia peduli. Belas kasihannya itu belas kasihan yang sampai terdalam. Bukan belas kasihan yang biasa, bukan hanya rasa kasihan manusia, bukan. Tapi kita lihat itu adalah natur Allah. Itu belas kasihan itu adalah natur Allah dalam hidup manusia. Sebab itu, mari kita belajar mengenal Allah dengan baik. Kita lihat Ayub, di dalam krisis hidupnya yang begitu hebat, dia tetap mengenali Allah dengan baik. Sekalipun tak terhindar dari banyaknya ratapan, banyaknya pertanyaan tentang Allah dan penderitaannya. Namun kita lihat di akhir penderitaan Ayub, dia sanggup berkata, Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Pasal-pasal terakhir di dalam kitab Ayub menuliskan demikian. Ayub katakan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Kenapa bisa? Karena Ayub mengenal Allah dengan baik. Demikian juga dengan Yusuf, anak Yakub. Setelah turun naik kehidupan yang dia temui, kita lihat pada akhirnya Yusuf dapat mengenali Allah dengan baik. Dengan semua pengalaman pahit dalam hidupnya, dia katakan, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Demikian juga tokoh gereja reformasi John Calvin. Seringkali kita hanya melihat Calvin itu tentang doktrinnya, ya, tentang teologinya. Tapi bagaimana tentang hidupnya? John Calvin pun mengalami berbagai macam penderitaan hidup yang tidak mudah. Saudara, John Calvin menghabiskan sebagian besar hidupnya dalam penderitaan. Ibunya meninggal ketika dia masih kecil. Ayahnya meninggal ketika John Calvin berusia 21 tahun. Dari 5 saudara laki-lakinya, hanya dia dan seorang adik lelakinya yang hidup melewati masa kanak-kanak. Yang lainnya meninggal. Istrinya meninggal ketika John Calvin usia 40 tahun. John Calvin tidak meninggalkan anak.
satu-satunya anak lelaki yang dimiliki itu meninggal beberapa hari sesudah ia dilahirkan. Seumur hidupnya, Calvin bekerja berat dan berperang dengan berbagai penyakit dalam tubuhnya. Calvin dikatakan tidur hanya 2 jam sehari. Dia hanya makan 1 kali sehari. Dia sering mengalami migrain. Dia mengalami gangguan pencernaan yang parah. Dia punya salesma. Dia sakit batu ginjal. Dia demam. Dia radang sendi. Dia asma. Sehingga banyak penulis biografi Calvin setuju mendeskripsikan Calvin itu sebagai seorang yang kelihatan jauh lebih tua dari usianya. Pada usia 40 tahun, Calvin telah beruban banyak. Berbadan bungkuk, berambut kisut. Ia seperti seorang kakek yang berusia 70 sampai 80 tahun, saudara. Sedangkan dia waktu itu hanya 40 tahun. Ketika dia berkhotbah, dia harus bicara dengan pelan-pelan karena ada asma yang dideritanya. Kehidupan sosial Calvin pun tidak begitu enak. Calvin banyak musuhnya, ya, baik dari Roma Katolik maupun dari golongan Anabaptis. Secara pribadi banyak orang pun memusuhi dia sebab dia memiliki ajaran yang tidak berkompromi. Bahkan dia pernah diusir dari kota Jenewa, ya, kota di mana ia memberikan hatinya sepenuhnya untuk melayani. Dia diusir dari situ dan kemudian diundang kembali setelah orang Jenewa menerima reformasi. Selama hidupnya, saudara, Calvin menghabiskan sedikit mungkin uang untuk kepentingan pribadinya. Dia hidup hemat dan disiplin. Namun demikian dia juga murah hati dan menggunakan uangnya untuk kepentingan pelayanan dan orang lain. Dan ketika dia meninggal, dia tidak punya banyak uang ditinggalkan. Saudara, jika kita sepintas melihat kehidupan John Calvin, ya, seandainya kita adalah orang yang belum pernah mendengar tentang dia, kita selama ini hanya tahu tentang teologi-teologinya, saudara. Sulit bagi kita membayangkan orang yang ditimpa penderitaan semacam itu dapat bertahan hidup. Calvin pernah berkata, bagi orang yang tidak mengenal Tuhan, tetapi lebih mengenal penderitaan hidup, yang paling baik baginya adalah untuk tidak pernah dilahirkan, dan yang kedua, yang terbaik baginya adalah untuk mati secepatnya. Jika kita hidup hanya mengenal tentang penderitaan hidup tanpa mengenal Allah, lebih baik demikian, kata Calvin. Saudara, John Calvin, orang yang hidupnya sedemikian menderita, dapat menjadi orang yang berpengaruh besar di dalam pemikiran Kristen sampai saat ini, maupun non-Kristen selama berabad-abad. Bagaimana bisa demikian? Jawabannya tidak lain tidak bukan, karena John Calvin mengenal Allah dengan baik dalam setiap krisis kehidupannya. Bagaimana dengan kita? Mari kita berdoa. Tuhan, ajari kami untuk mengenal krisis demi krisis dalam hidup kami dengan baik. Terkadang fokus kami hanya krisis, bukan fokus kami pada Tuhan. Biarlah apa yang kami pelajari saat ini, kami tidak melupakan pertolongan Tuhan yang Tuhan sudah lakukan di masa lalu hidup kami. Dan sampai saat ini pun, masa yang akan datang pun kami tahu Tuhan tetap menolong kami. Biarlah Tuhan kami hidup di dalam pengenalan yang baik tentang Tuhan, khususnya di tengah krisis yang kami alami. Baik itu masalah dalam sakit penyakit kami, masalah dalam keluarga kami, masalah dalam ekonomi yang sedang kami hadapi saat ini. Tuhan tolong kami untuk mengenal Engkau dengan baik, sehingga kami tidak hanya berfokus pada krisis demi krisis yang terjadi. Karena kami tahu Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Engkau tidak pernah melupakan kami. Engkau punya belas kasihan yang merupakan natur daripada dirimu sendiri. Belas kasih-Mu adalah belas kasih yang sampai kedalaman, yang lahir dari kedalaman sampai yang terdalam bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau yang menolong kami. Biarlah firman Tuhan kembali menguatkan kami. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.